Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hilmi Rahmat Hidayat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang selection control struktur. Apa itu the selection control struktur? Struktur kontrol seleksi diperkenalkan pada bab 2 sebagian konstruksi kedua dalam teorema struktur. Struktur ini mewakili kemampuan pengambilan keputusan dari komputer. Artinya, Anda dapat menggunakan struktur kontrol pemilihan dalam prosedur code untuk mengilustrasikan pilihan antara dua atau lebih tindakan, tergantung pada apakah suatu kondisi benar atau salah. Kondisi dalam pernyataan if didasarkan pada perbandingan dua item dan biasanya dinyatakan dengan salah satu operator rasional berikut: less than atau lebih kecil dari, lebih besar dari atau greater than, sama dengan atau equal to, lebih kecil atau sama dengan atau less than or equal to, lebih besar atau sama dengan atau greater than or equal to, dan lebih kecil atau lebih besar atau not equal to. Ada beberapa variasi struktur seleksi sebagai berikut. Yang pertama adalah simple selection atau simple if statement. Seleksi sederhana terjadi ketika pilihan dibuat antara dua jalur alternatif tergantung pada hasil dari suatu kondisi yang benar atau salah. Struktur dipresentasikan dalam prosedur code menggunakan kata kunci if, then, else, dan and if. If account balance lebih kecil dari $300, then service care sama dengan $500. Else service care sama dengan $200 and if. Yang kedua adalah simple selection with null false branch atau null else statement. Struktur else null adalah variasi dari struktur if sederhana. Ini digunakan ketika tugas dilakukan hanya ketika kondisi tertentu benar. Jika kondisinya salah, maka ada pemrosesan yang terjadi pada pernyataan if akan terlewati, yaitu if student attendance sama dengan part-time then, add 1 to part-time count, and if. Yang ketiga adalah combined selection atau combination if selection. Pernyataan if gabungan adalah pernyataan yang berdiri beberapa kondisi, masing-masing terhubung dengan operator logika and atau or. Jika konektor and digunakan untuk menggabungkan kondisi, maka kedua kondisi harus benar adalah kondisi gabungan menjadi benar. Atau if student attention sama dengan part-time and student gender sama dengan female, then add 1 to female part-time account and if. Dan dalam hal ini, setiap catatan siswa akan menjalani 2 tes. Hanya siswa perempuan yang kehadirannya terdaftar sebagai paruh waktu yang akan dipilih. Dan variabel female part-time count akan bertambah jika salah satu kondisi ditemukan salah. Perhitungan akan tetap tidak berubah. Artinya, perhitungan akan bertambah jika 1. Siswa paruh waktu tanpa memandang jenis kelamin, atau yang kedua, jika siswa perempuan terlepas dari pola kehadiran. Yang keempat adalah nested selection atau nested if statement. Pemilihan bersarang terjadi ketika kata if muncul lebih dari sekali dalam pernyataan if. Pernyataan if bersarang dapat diklasifikasikan sebagai linear atau non-linear. Linear nested if statement. Pernyataan if bersarang linear digunakan ketika bidang sedang diuji untuk berbagai nilai dan tindakannya yang berbeda akan diambil untuk setiap nilai. Bentuk if bersarang ini disebut linear. Karena setiap else segera mengikuti kondisi if yang sesuai dengannya. Perbandingan dilakukan sampai kondisi benar ditemukan dan tindakan yang ditentukan dijalankan sampai pernyataan else berikutnya tercapai. Pernyataan if bersarang linear harus diidentifikasi agar mudah dibaca dan setiap if, else, dan and if yang sesuai disejajarkan. Yang selanjutnya adalah non-linear statement if statement. Pernyataan if bersarang non-linear terjadi ketika sejumlah kondisi
berada harus dipenuhi sebelum tindakan tertentu dapat terjadi. Disebut nonlinear karena pernyataan else dapat dipisahkan dari pernyataan if yang dipasangkan diidentifikasi sekali lagi. Maka ketika mengimplementasikan bentuk seleksi dalam passage code, setiap pernyataan else dan and if harus disejajarkan dengan kondisi if yang sesuai dengannya. Kemudian adalah algoritma using selection. Mari kita lihat beberapa contoh pemrograman yang menggunakan struktur kontrol seleksi. Dalam setiap contoh masalah akan didefinisikan, algoritma solusi akan dikembangkan, dan algoritma akan diuji secara manual untuk membantu mengidentifikasi masalah. Kata kerja pemrosesan dalam setiap contoh telah digarisbawahi. Contoh, rancangan algoritma yang akan meminta operator 3 karakter menerima karakter tersebut sebagai input, mengurutkan ke dalam urutan menaik dan menampilkan ke layar. Selanjutnya adalah a defining diagram. Input card 1 dengan proses from to characters dengan output card 1, dan card 2 dengan proses activate their characters dan sort their characters dengan output card 2. Dan selanjutnya adalah input card 3 dengan proses output their character dengan output card 3. Kemudian adalah solution algoritma. Algoritma solusi membutuhkan serangkaian pernyataan if untuk mengurutkan 3 karakter ke dalam urutan menaik. Dalam solusi ini, sebagian besar logika algoritma berkaitan dengan perurutan 3 karakter ke dalam urutan menaik. Yang selanjutnya adalah dex checking. 2 set karakter yang valid akan digunakan untuk memeriksa algoritma karakter K, B, dan G sebagai himpunan pertama dan Z, S, dan A sebagai himpunan kedua. 1. Input data, yang kedua adalah text results, yang ketiga adalah dex check tabel. Selanjutnya adalah dex cache struktur. Struktur cache control dalam prosedur code adalah cara lain untuk mendeskripsikan pernyataan if bersarang linear. Ini digunakan untuk prosedur code karena 2 alasan: dapat diterjemahkan ke dalam banyak bahasa tingkat tinggi dan membuat prosedur code lebih mudah untuk ditulis dan dipahami. If bersarang sering terlihat rumit dalam prosedur code dan bergantung pada struktur dan lekukan yang benar agar mudah dibaca. Struktur if bersarang linear dapat diganti dengan struktur cache control. Kasus sebenarnya bukan struktur kontrol tambahan. Ini menyederhanakan struktur kontrol pemilihan dasar yang memperluas dari pilihan antara 2 nilai ke pilihan dari beberapa nilai. Dalam satu struktur kasus, beberapa jalur logika alternatif dapat dipresentasikan dalam prosedur code. Kata kunci cache of n, cache n, and cache berfungsi untuk mengidentifikasi struktur dengan beberapa nilai yang diidentifikasi. Oke, mungkin cukup sekian vlog saya pada kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di vlog selanjutnya.